Recording in progress. Baik, Bapak Ibu, kita tunggu sekitar 10 menit lagi ya, baru kita mulai.
Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Gatria Sega, selamat makan Ibu. Tipis sekali kayunya. Iya tadi itu jalan sama dokter. Oh. Sama itu orang bapak kan loh. Iya naik mobil ambulans. Bagaimana Bapak Ibu, sudah bisa dimulai atau kita menunggu sekitar 5 menit lagi? Mulai mungkin Bu, nanti ada di rekaman. Minta izin sama Pak Mujid. Bagaimana Pak Mujid, boleh dimulai? Oke, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam room Zoom meeting ini dalam rangka dan mengikuti pelatihan serentak berdampak Hari Guru Nasional Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pulau Limandar. Baik, hari ini adalah hari kedua. Hari kedua kita mengikuti pelatihan. Adapun materi untuk hari ini yaitu pemanfaatan Canva dalam desain bahan ajar model Flipbooks.
baik, salawat serta taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan suri teladan bagi kita semua umat Islam. Baik Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke pemateri, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita terlebih dahulu. Jadi pemateri kita hari ini nama beliau adalah Lutfi Adila SPDI. Beliau adalah seorang guru di SD Negeri 010 Palence di Kabupaten Polimandar, Kecamatan Limboro. Beliau lulusan S1 PGM ISTAI Dede Polman. Nah, yang saat ini beliau sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pulau Limandar. Adapun pengalaman beliau ini seorang aktivis Sekolah Guru Indonesia Kabupaten Pulau Limandar, kemudian pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pulau Limandar, trainer Canva, beliau juga seorang pendekar VR Sulbar, ketua KKG SD Negeri 010 Palece. Nah, beliau juga seorang fasilitator daerah POP Ikatan Guru Indonesia tahun 2023, serta beliau dinobatkan sebagai guru inspiratif Kabupaten Polimandar tahun 2023. Wow, pengalaman beliau sudah cukup banyak ya Bapak Ibu. Jadi mohon disimak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh beliau. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan Ibu Lutfi Adila untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Polimandar dan Bapak Ibu peserta pelatihan serentak berdampak yang berbahagia. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Senang sekali bisa membersamai Bapak Ibu di siang ini. Izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Kelihatan Ibu moderator? Terlihat Ibu, terlihat. Terlihat Bu dengan jelas. Baik Bapak Ibu, jadi hari kedua ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan Canva dalam desain bahan ajar model flipbook. Bu Dila, Iya, gabung di dua device, bergema suaranya. Coba matikan satu sound yang aktif, biar tidak bergema. baik masih bergema Bu. Sudah bagus ya? Sudah jelas Bu? Jelas. Jelas. Silakan dilanjut Bu. Baik Bapak Ibu guru hebat, ciri guru berkualitas. Salah satu ciri guru berkualitas yaitu seperti yang sekarang ini, guru yang selalu mau belajar, mengupdate ilmu yang telah diperoleh. Ciri-cirinya ini ada Bapak Ibu yang bergabung dalam Zoom sekarang ini, meskipun capek dari mengajar berhadapan dengan siswa, sekarang masuk lagi belajar di Zoom bersama kami tiga pemain ini. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut materinya, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Saya harap Bapak Ibu bisa membuka kameranya.
Baik, Bapak Ibu semua, mohon kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Saya stop share dulu ya. Oke, Ibu Nusmawati, tolong dibuka kameranya, Ibu. Pak Bayu, oke, bagi yang jaringannya bagus, silakan buka kameranya Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu. Bu Mulyana Rusli, Ibu Ira, silakan dibuka kameranya terlebih dahulu, Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita ice breaking dulu. Kita pakai dua tangan menulis angka 1 sampai 7 saja ya. Coba kita praktekkan bagaimana menulis menggunakan dua tangan 1 sampai 7. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Bapak Ibu, sekarang ikuti saya Bapak Ibu. Gerakan tangannya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gampang ya Bapak Ibu? Gampang, Ibu. Sekarang kita menggunakan hidung. Oke? Bapak Ibu, Kita menggunakan menggunakan hidung ya. Coba 1, 2, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 7. 6. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Makasih Bapak Ibu. Tangan. Saya lanjut share screen ya. Bu Gitiria Sega, angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Sebelum kita memulai. Dari tadi saya melihat Ibu Gitiria Sega raise hand. Atau mungkin kepencet ya. Oke, kesepakatan kelas kita. Jadi sebelum kita memulai praktek kita, jadi kesepakatan kelas kita ini bagi yang memungkinkan jaringannya silakan nyalakan kamera, kemudian matikan mic, memaksimalkan chat, dan klik raise hand dalam Zoom saat ingin bertanya. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah membuat bahan ajar? Bisa dijawab di kolom chat. Silakan Bapak Ibu dijawab di kolom chat. Mungkin moderator bisa membacakan karena saya tidak bisa melihat di kolom chat. Semua peserta sudah pernah membuat. Ya, sudah pernah ya. Pasti kalau guru itu sudah pasti pernah membuat yang namanya bahan ajar. Kemudian pertanyaan kedua, aplikasi apa saja yang Bapak Ibu gunakan dalam membuat bahan ajar? Oke, Bapak Ibu silakan dijawab aplikasi apa yang biasa digunakan untuk membuat bahan ajar. Ya, ada yang membuat lewat Canva, ada beberapa yang pakai PPT,
kemudian ada yang masih manual, Ibu. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya, sudah banyak ini aplikasi yang bisa digunakan untuk menggunakan bahan ajar, untuk membuat bahan ajar. Ada Canva, Wordwall, Quizzes, dan ada yang masih manual. Ada Google Site. Ya, pertanyaan ketiga, mengapa guru harus belajar membuat bahan ajar dengan menggunakan Canva? Baik, Bapak Ibu silakan dijawab lagi melalui chat. Mengapa guru harus belajar membuat bahan ajar dengan menggunakan Canva? Kenapa kira-kira? Supaya lebih menarik, lebih cepat dan mudah, Ibu. Ya, benar sekali. Ini dari Ibu Fahira, saya lihat supaya lebih menarik. Bu Sri ada template-nya. Bu Wiwin supaya lebih menarik dan lebih cepat dan mudah. Ya, benar sekali Bapak Ibu ya. Sekarang itu Canva bisa menjawab semua kebutuhan guru. Apalagi Canva itu bagi guru gratis. Gratis ya Bapak Ibu, ketika kita menggunakan akun belajar. Bukan hanya itu, jika akun pribadi mau diubah ke akun pendidikan juga gratis. Bapak Ibu sudah punya Canva semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Masih ada yang belum, masih ada yang tidak punya akun? Sepertinya sudah semua, Ibu. Rata-rata sudah punya ya. Saya lihat di sini rata-rata sudah punya. Jadi bagaimana kalau kita langsung praktik saja ya, Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu Ya, ada. boleh membuka Saya akunnya sharing dulu masing-masing ya. supaya saya share langsung ke Canva-nya ya. Ya Bapak Ibu, karena kita mau praktik, jadi silakan boleh membuka akun Canva-nya masing-masing. Baik, Bapak Ibu, silakan dibuka akun Canva-nya masing-masing, boleh melalui laptop. Ya lebih baik ya dibuka lewat laptop. Ya, kalau punya laptop, silakan pakai laptop yang bisa juga menggunakan HP Bapak Ibu. Bagusnya Canva itu bisa perangkatnya bisa pakai laptop atau juga bisa pakai HP. Yang penting menggunakan email yang sama itu sudah Mana ini Canva? Oke. Bapak Ibu sudah buka Canva-nya Bapak Ibu? Sebentar. Bagaimana Bapak Ibu, Canva-nya sudah terbuka? Bapak Ibu, seringkali kita menuntut murid untuk memahami apa yang kita ajarkan, tetapi kita sendiri tidak memfasilitasi. Tugas guru itu menuntun ya Bapak Ibu, bukan menuntun. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zamannya sekarang itu semua berbau digital. Iya. Jadi dengan membuat bahan ajar digital ini merupakan salah satu upaya kita untuk memenuhi kebutuhan murid. Sudah masuk semua Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, yang pertama kita klik langsung di presentasi saja. Presentasi 16:9 saja ya kita pakai Bapak Ibu. Kita klik buat desain kosong.
Di Canva itu tersedia ribuan template, jadi kita tidak perlu mendesain lagi, kita tinggal pilih di bagian desain ini tersedia ribuan template. Silakan pilih salah satu templatenya Bapak Ibu. Kalau Canva itu sesuai selera. Jadi pilih salah satu templatenya. Oke, diklik. Sudah masuk, terapkan seluruh halaman. Terapkan seluruh halaman. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah, Bapak Ibu sudah sampai di pemilihan template. Jadi Bapak Ibu agar materi kali ini tersimpan dan teringat, boleh langsung dipraktekkan ya. Karena setelah ini akan ada tugas yang diberikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan dengan baik. Kalau sudah Bapak Ibu, di sini kita bisa mengganti materi apa yang mau dimasukkan ke dalam Canva. Misalkan saya pilih ini, saya mau mana tadi ini? Saya ganti di sini organ pencernaan. Misalkan materi saya organ pencernaan manusia dan fungsinya. Bapak Ibu bisa mengganti. Sudah sampai di mana Bapak Ibu? Bikin judul, Bu. Oh, iya. Ini elemennya bisa kita ganti ya Bapak Ibu, bisa kita ganti ya. Kita ganti di sini, kita pilih di sini misalkan saya kan organ pencernaan. Jadi saya cari organ pencernaan di elemen. Jadi saya hapus saja yang tidak digunakan. Saya ganti dengan ini. Gimana Bapak Ibu? Kita berpindah ke slide kedua. Bagaimana Bapak Ibu sudah selesai slide pertamanya? Mungkin Bapak Ibu kan sudah pernah menggunakan Canva, jadi kalau mengisi judul atau materi pun pasti sudah bisa ya Bapak Ibu. Ya bisa. Oke, silakan isi materinya.
bisa di copy dari sekarang, langsung copy saja ya dari proyek lain supaya lebih cepat. Ini elemennya bisa dipindah-pindahkan kemanapun yang mau kita. Oke. Oke, slide keduanya sudah jadi. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu, bagaimana, sudah sampai ke slide 2? Jadi tidak harus menggunakan materi yang ditampilkan seperti yang ditampilkan oleh Ibu materi, boleh sesuai dengan materi Bapak Ibu masing-masing. Dan template-nya pun boleh memilih yang lain ya. Gimana Bapak Ibu, sudah sampai ke slide 2? Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja ya di kolom chat. Bisa juga raise hand karena kita praktek, jadi langsung saja bertanya kalau ada yang tidak dipahami. Kalau Bapak Ibu tidak sempat mencari materi masing-masing, tidak apa-apa, ikuti saja ini dulu Bapak Ibu. Oke, mulut. Kita cari elemen mulut. Bapak Ibu, silakan langsung dipraktekkan ya. Jadi kalau di Canva itu tersedia ribuan elemen juga. Selain template itu tersedia juga elemen yang menarik. Kita cari lagi kerongkongan. Misalkan kita pilih ini saja, kerongkongan. Bagaimana Bapak Ibu, sudah sampai di mana? Bapak Ibu, bagaimana? Ini ada yang praktek kan?
Ada yang mengikuti Ibu pemateri? Sudah Ayo, tiga. sudah sampai di mana? Membuat flipbook itu sama saja kita membuat slide presentasi ya Bapak Ibu. Cuman bedanya di sini kita unduh dalam bentuk flipbook atau buku digital. Terus sama praktek ini karena dia grup Zoom luar biasa. Ini juga bisa dikasih halaman ya Bapak Ibu supaya dia berbentuk buku, kita kasih halaman saja. Ini saya agak susah buka karena ada saya share screen jadi agak susah buka, jadi agak terbatas ini. Kita kasih nomor sini tersedia nomor 1. Bagaimana Bapak Ibu? Depan sini juga kita kalau mau pasang foto kita juga bisa. Bapak Ibu sudah bisa mengunggah foto Bapak Ibu?
Misalkan kita mau tambahkan foto di depan, bisa juga kita cut-cut saja yang cara menghapus backgroundnya itu langsung diklik fotonya, kemudian menghapus latar belakang. Mengatur jarak. Di belakang masih ada bapaknya, saya mau hapus juga, jadi tinggal dihapus. Sempat viral juga kemarin, kita kasih garis bayangan, kita tinggal pilih ini bayangan, kemudian pilih kerangka. Kita bisa ukur tebalnya bayangannya. Bapak Ibu sudah sampai mana, Bapak Ibu? Sementara kerja, Bu. Sementara Eh, Bu. Ya, itu baik, Ya. Bu. Ya. Ya, betul. Ya. Selamat Bisa siang. diulangi pengeditan gambarnya, Ibu. Oh, pengeditan gambarnya boleh saya ulang ya. Saya hapus dulu ya. Ya, Ibu. Saya hapus, oke. Caranya masuk ke unggahan dulu. Masuk di unggahan, Bapak Ibu, masuk di unggahan di sini. Kemudian cari foto yang mau dimasukkan. Fotonya gini ya, Bapak Ibu. Saya mau ambil hanya foto saya, jadi yang lain itu saya cut saja. Bapak Ibu sudah ini? Ibu yang bertanya tadi, bagaimana Ibu? Sudah sampai sini? Oke, langsung fotonya diklik, kemudian klik edit foto. Di sini ada di Studio Ajaib, ada penghapus latar belakang. Penghapus latar belakang, langsung klik saja. Saya klik, ternyata masih ada bapaknya, saya mau hapus lagi, tinggal diklik kembali. Ini pengaturannya di penghapus latar belakang. Saya klik lagi, kemudian ini kuasnya juga ketebalannya bisa diatur. Jadi ini ketebalannya hanya 20, jadi saya hapus, tinggal diklik saja. Baru kembali lagi. Ibu sudah sampai di situ? Paham sampai di sini?
menambahkan garis bayangan tadi, tinggal masuk ke edit foto lagi, kemudian pilih yang di bawah ini efek-efek bayangan. Di sini ada 3 pilihan, ada bersinar, timbul, dan kerangka. Di sini efek bayangannya mau pakai yang kerangka. Saya ukur ketebalannya. Ini karena menghapusnya tadi kurang rapi, jadi lengannya terpotong. Nggak apa-apa ya. Saya mau tambahkan nama, tambahkan teks, judul, saya tulis nama, video. Jadi, kalau tombol ini kan untuk mengubah model tulisan. Ibu, saya mau bertanya, Ibu. Ya, silakan, Ibu. Iya, kalau tadi saya ini Bu sedang membuat Canva tapi tiba-tiba keluar. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kembali file kita, Bu? Oh, tidak apa-apa, Bu. Lah, masuk saja kembali. Itu kalau Canva itu biar kita keluar tetap tersimpan, Ibu. Terus kita masih di mana, Bu? Masuk dulu, masuk kembali ke Canva-nya Ibu. Ya. Kembali ke Canva-nya, kemudian proyeknya itu Ibu ada di bawahnya. Pak, sudah masuk di tampilannya? Iya, Bu. Tapi saya tidak lihat di mana, Bu. Di bawah, Bu, di bawahnya. Saya ini kurang bisa Ada menggeser di dulu. sini beranda, studio ajaib, proyek, template, merek, Proyek, di proyek Anda. diklik itu proyek, Bu. Iya, saya klik dulu beranda ya. Nanti saya tunjukkan sama Ibu. Ada juga itu. Ada di proyek, buka. Ada di proyek Ibu. Oh iya, Bu. Nanti saya lihat dulu, Bu. Oh iya, sudah ada, Bu. Oh iya, iya. Makasih banyak, Bu. Ya. Jadi misalkan laptopnya lowbat, bisa juga pindah ke HP kerja ya Bu. Jadi kalau lagi mau santai bisa pakai HP, yang penting email yang digunakan itu sama. Iya. Iya, Bu. Saya ulang share dulu ya karena agak lain. Sudah sampai sini ya Bapak Ibu? Kalau sudah ada beberapa halaman, ini saya hapus saja yang tidak saya gunakan, tinggal tekan tombol delete.
Kalau sudah ada beberapa halaman Bapak Ibu, kita langsung praktek saja bagaimana mengunduh ini menjadi flipbook. Gimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu, sudah ada beberapa slide ya yang dibuat? Bapak Ibu bagaimana? Sudah ada beberapa, Bu. Ya, Iya, sudah ada. Sudah ada, Bu. sudah ada beberapa slide, Ibu Adila. Silakan dilanjut dulu. Oke, saya lanjut ya. Caranya mengubah ini menjadi flipbook. Jadi kita klik bagikan. Di atas ini ada bagikan. Kita klik. Jadi kalau di Canva itu juga kita bisa kolaborasi ini. Tautan kolaborasi ini. Tinggal diatur di sininya Bapak Ibu. Tapi kita lanjut dulu mau mengubah ini menjadi flipbook. Kita klik lainnya. Kita klik lainnya. Kemudian kita scroll ke bawah. Atau bisa juga di sini bisa dicari Hazen. Ini. Hazen Flipbooks. Oke. Ini sudah dapat semua Hazen Flipbooks. Bagaimana Bapak Ibu, sudah dapat? Belum, Bu. Pelan-pelan, Bu. Diulang dulu, Bu. Oke, saya ulang. Ulang dulu, Ibu. Ya, Saya Bu. ulang. Klik bagikan. Klik bagikan yang di pojok kanan atas. Ya, Kemudian kita tarik ke bawah, pilih lainnya. ini lainnya. Oh iya, Bu, ada. Ya kan di situ ada unduh bagikan ke media sosial, cetak dengan Canva, dan ada lainnya. Kita klik lainnya. Kemudian untuk memudahkan pencarian kita langsung ketik saja di atas sini. Ini Hazen Flipbooks. Tulis saja maka muncul Hazen Flipbooks. Oh iya, ada, Bu. Oke. Kalau sudah dapat kita klik. Nah, di sini ada pilih halaman. Jadi kita pilih halaman yang mau kita flipbookskan. Jadi kita memilih halaman. Kalau kita mau mengambil semua halaman, berarti pilih saja di sini semua halaman. Kalau halaman 1 sampai 2 saja, berarti dicentang saja yang mau digunakan Bapak Ibu, yang mau kita ambil. Kita ambil semua saja ya, ambil semua saja. Selesai, kemudian simpan. Simpan. Kita klik simpan. Nah, kita menunggu progresnya ini menyiapkan desain Anda. Nah, ini desain telah disimpan. Kemudian klik lihat di Hazen Flipbooks. Ini kita klik. Tadi desain yang kita simpan dengan flipbook, ini kita mau lihat hasilnya ya. Kita mau lihat hasilnya, kita klik ini. Kita lihat. Kita tunggu dulu. Jadi ini tampilannya yang sudah kita buat tadi. Oke.
Ini halaman dulu, halaman. Sekarang ya Bapak Ibu. Ini karena sedikit halamannya jadi ini sudah seperti buku. Namanya buku digital atau flipbooks. Bagaimana Bapak Ibu sudah sampai sini? Sudah bisa? Atau ada kendala? Belum terlihat Ibu. Oh, tidak terlihat di situ ya? Ya, tidak terlihat Ibu yang sudah diedit tadi. Berarti saya stop dulu baru start ini. Ini terlihat? Ini yang kita bikin Sudah flipbooks terlihat tadi. Ibu. Bagaimana Bapak Ibu sudah sampai sini? Maka jadilah buku digital kita. Jadi sangat mudah membuat buku digital melalui Canva. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada yang berhasil? Bapak Ibu, bagaimana? Oh, ada Bapak Bayu Aryawan. Silakan Pak, raise hand. Yang raise hand silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bayu Aryawan, alumni mahasiswa S2 Peternakan, program Pasca Sarjana Universitas Salu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya tentang bagaimana perbandingan penggunaan model seperti ini dengan e-book jika kita mempertimbangkan tingkat pemahaman dan gaya belajar yang berpengaruh pada dalam ketercapaian materi pembelajaran. Karena kalau kita ingin menggunakan pengalaman baik sendiri dengan kita pelajari dengan menggunakan model seperti yang Ibu praktikkan tadi, itu hanya bisa dilengkapi jikalau kita mendengarkan penjelasan dari fasilitator atau pendidiknya itu sendiri. Atau bisa juga dengan merekam supaya nanti sewaktu-waktu kita bisa mengulangi materi tersebut dan kita membacanya. Seperti itu Bu yang mungkin Bayu pahami. Dan kalau terjadi hal seperti itu dengan kalau sebaliknya e-book bisa membantu untuk memberikan pemahaman tentang materi tersebut daripada model ini PPT, kira-kira apa saja yang bisa perlu diperhatikan dalam menyusun bahan ajar dengan menggunakan PPT seperti ini, Bu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Adila, bisa dipahami pertanyaannya, Ibu? Jadi terima kasih Bapak Bayu jauh-jauh dari Kendari bergabung bersama kami. Jadi tadi pertanyaannya mana yang lebih maksimal digunakan, e-book atau ini? Jadi itu tergantung dari masing-masing yang dihadapi. Misalkan kita kan sebagai pendidik, peserta didik. Jadi ini salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan murid. Jadi di sini kan ada 3 gaya belajar murid. Yang pertama itu gaya belajar visual, yang kedua audio, dan ketiga kinestetik. Visual, auditory, dan kinestetik atau Ya. AUD. Ya, benar Bapak. Jadi anak-anak yang kebutuhan gaya belajarnya visual pasti menyukai yang seperti ini. Jadi kalau misalkan dibandingkan e-book atau ini, tergantung peserta didiknya, kan tergantung juga bagaimana media yang dibikin, apakah itu dapat menarik perhatian anak atau tidak. Begitu Bapak.
Masih belum, masih ada tanggapan dari Bapak Bayu? Bu, kalau Ibu izin, bisakah kita mengaksesnya atau menguploadnya dengan model pamflet atau model seperti, mohon maaf, model brosur atau pamflet, Bu? Sebenarnya ini di Canva kan, ini kita, kalau Canva itu kan menyediakan, kita bisa mengunduhnya dalam bentuk, apakah kita mau PDF, kebetulan ini yang diajarkan, ini saya unduh dengan model Flipbooks. Jadi di Canva itu meskipun proyeknya kita buat seperti tadi presentasi, kalau kita mau dia unduh lewat PDF itu bisa juga, Pak. Jadi Canva itu bisa diunduh dalam berbagai model, apa mau PDF, mau PTT, mau model Flipbooks. Jadi sebenarnya semuanya tergantung kita, Pak. Kita mau mengunduhnya dalam bentuk apa. Kalau misalnya nanti dalam bentuk brosur, apakah mungkin halaman per halamannya bisa dibalik? Kalau misalnya diupload adalah brosur atau pamflet? Bisa, Pak, karena Canva itu bisa kita, apakah kita mau membuat kayak banner itu kan halamannya tinggal kita yang mengatur. Kalau Canva itu mau kita, Pak, kita bisa geser saja, angkat saja. Misalkan halaman 2 kita mau bawa ke halaman 4 atau sebaliknya. Jadi Canva itu bisa, Pak. Berarti kalau kita bisa lihat, dibandingkan brosur yang hanya bisa dilipat, ternyata di Heyzen ini kita bisa lihat seperti lembaran buku saja. Iya, Pak. Kan ada materinya tersendiri. Misalkan ini yang saya bawakan ini, saya mengunduhnya dengan model Flipbooks. Beda lagi kalau kita mau mengunduhnya model PNG atau JPEG, itu semua bisa, Pak. Jadi kalau banner itu kita unduh bisa lewat PDF atau lewat JPEG, PNG. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Kemudian saya lihat Bu Asnia angkat tangan, silakan Ibu. Kabupaten Majene. Ya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi waktu masuk di Heyzen itu ada register apa yang itu ada registrasi, Bu. Itu kita masuk lewat akun Google-nya Ibu saja. Klik akun Google, kan di situ tersedia ada akun. Saya langsung terhubung karena sudah pernah saya gunakan. Jadi di situ kan pada saat kita klik Heyzen, dia meminta email. Masuk di akun Google Ibu. Klik ada di situ akun Google. Terus pilih akun Google yang mau Ibu gunakan. Kalau sudah seperti itu Bu, selanjutnya ikuti langkahnya Bu, karena di situ sudah pasti langsung diarahkan masuk ke Heyzen. Sudah login itu masuk di Heyzen otomatis. Coba Ibu praktekkan. Oh iya, terima kasih Bu. Iya. Kemudian ada Bu Suada, silakan Ibu. Ya Bu, terima kasih. Suaranya terdengar Bu? Terdengar Bu, jelas. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan aplikasi yang Ibu bawakan ini. Ternyata Canva luar biasa ya perkembangannya. Sudah masuk lagi ke model yang seperti apa istilahnya ini? Buku digital, Bu. Ya, buku digital. Nah, ini yang saya tanyakan, Bu, kalau misalnya ini sudah mau dikirim ke siswa. Nah, ini dalam bentuk apa dikirimnya? Apakah dia masih dalam bentuk seperti ini juga nantinya akan tampil di siswa atau seperti apa? Kemudian ini yang kelihatan kan Heyzen. Apakah ini Heyzen masih bisa diedit lagi? Ya, saya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Suada. Pertanyaannya, bagaimana caranya membagikan ini ke siswa? Caranya itu kita tinggal klik ini share.
ada share ini Bu, share. Kemudian kita salin linknya ini. Ini yang kita bagikan ke peserta didik kita. Jadi akan berupa link. Kemudian kita diarahkan ke Heyzin. Nah, kalau kita ada kesalahan yang mau kita edit, kita masuk kembali ke Canva Bu, terus kita unduh kembali. Oh iya. Sedikit lagi Bu, boleh? Iya. Oh iya, kalau misalnya saya sudah tutup ini terus saya mau kembali melihat ini hasilnya, dia tersimpan di mana ya Bu? Tersimpan di Heyzin, masuk di pencarian, masuk di Google Chrome, ketik ini Heyzin. Ketik Heyzin, itu tersimpan di sana Heyzin. Kemudian ada dashboard. Ini ada klik dashboard, maka akan muncul proyek yang dimasukkan di Heyzin. Oh iya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Bapak Ibu mungkin yang sudah bertanya yang masih raise hand, diturunkan raise hand-nya supaya saya bisa melihat siapa yang masih raise hand. Kemudian ada Bapak Sarifudin. Silakan Bapak Sarifudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya nih Ibu, karena saya juga baru belajar dan baru pertama kali membuka Canva, aplikasi Canva. Ya, Saya tanyakan, sesuai dengan kondisi di sekolah saya, siswanya ada yang jarang pegang HP, tidak punya HP. Bagaimana caranya ketika ini file Facebook kita gunakan sebagai media belajar bisa tanpa ada jaringan? Kalau baik Bapak, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Terima kasih. Jika kebetulan Canva ini tidak bisa diakses tanpa jaringan, jadi harus online Bapak. Jadi kalau misalkan kita mau perlihatkan ini ke siswa kita bisa download lewat PowerPoint. Ya, di-download saja dalam bentuk PPT, karena PPT itu bisa offline. Kalau dalam bentuk begini buku digital itu belum bisa Bapak. Oh, belum bisa dalam bentuk begini buku digitalnya Ya, yang dalam bisa bentuk terbuka buku sendiri. Digital, karena ini harus online Bapak ya. Oh. Jadi kalau mau perlihatkan ini ke siswanya, unduh saja dalam bentuk PowerPoint atau bisa juga dalam bentuk PDF atau PNG. Tapi lebih baik kalau bentuk presentasi seperti ini kita download ke PPT. Tapi ini kayak Facebooknya ini lebih menarik saya lihat daripada PPT. Iya, ini kan terbaru, kekinian. Dibilang anak-anak ini kekinian. Jadi pasti anak-anak ini lebih tertarik. Iya, lebih tertarik. Baik Bapak, masih ada pertanyaan? Oke, terima kasih banyak. Oh, ya. Kemudian Nurul Fatia BM, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Jadi di sini yang saya mau tanyakan, pernah Bu buat flipbook, kemudian saya bagikan link. Setelah saya bagikan, link tersebut buka. Tapi setelah beberapa hari, link tersebut sudah tidak bisa dibuka. Penyebabnya apa, Bu? Kalau begitu, silakan masuk kembali. Ya. Terima kasih, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Linknya tidak bisa terbuka lagi. Silakan masuk ke Heyzin kembali, Ibu. Silakan masuk ke Heyzin, kan proyek yang masuk di Heyzin itu tersimpan. Maka setelah masuk di Heyzin melalui pencarian Google Chrome, masuk di dashboard, cari proyek Ibu, kemudian klik kembali dan share ulang. Ibu sudah pernah mencoba? Pernah, Bu. Cuman itu hari link yang kembali itu saya mau bagikan. Iya. Jadi mungkin nanti Bu masuk saja ke Heyzin, kemudian share kembali linknya.
Bagaimana Ibu Nurul Fatia? Ibu Nurul Fatia masih di sana? Apa masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Mohon maaf, Ibu pemateri, tadi saya terkeluar. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sudah berapa penanya, Ibu? Sudah 6 ya, kalau nggak salah. Tujuan. Iya. Masih ada yang mau bertanya? Baik, Bapak Ibu yang masih mau bertanya, Mungkin berhenti sejenak ya karena alasan Bapak Ibu, untuk link mungkin ada di ya, di chat, atau nanti saya kirim melalui grup WA. Bu, ada pertanyaan lagi yang ada di pesan ini, katanya bisa diulang ketika mau mencari kembali di Heizen-nya Bu, terlewat tadi. Oke, baik. Pertanyaan dari Bu Herawati. Ketika mau mencari kembali di Heizen, silahkan buka di Google Chrome. Buka Heizen. Ketik Heizen, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian klik dashboard. Di situ akan muncul proyek yang sudah diunduh melalui Heizen. Saya anu dulu ya. Saya stop. Saya share dulu.
Saya share caranya ya, Bu. Bapak Ibu, tunggu dulu. Oke, saya share. Nampak Bapak Ibu share screen saya? Di sini tinggal diklik. Muncul begini. Ini muncul, tinggal diklik ini. Di atas sini ada tulisan dashboard. Dashboard. Kita klik. Belum Muncul. terlihat Ibu Adila, belum terlihat. Oh, sorry. Saya stop dulu, baru masuk kembali. Karena berpindah-pindah kayaknya ini ya. Kalau sampai sini sudah terlihat? Sudah terlihat Bu Dila dashboardnya. Oh, saya stop share dulu, baru masuk di halaman lain. Share, mana ya? Ini, kalau ini terlihat? Sudah kelihatan, Bu. Silakan dilanjut. Oke, sudah masuk di sini. Tinggal diklik ini dashboard. Dashboard. Nah, ini. Ini sudah beberapa proyek yang saya kerjakan melalui yang saya flipbookskan. Ini tadi proyeknya yang terakhir. Ini dia. Kita mau share kembali, ini tinggal di copy link saja, copy link, atau bisa langsung di sini di share. Kita share, baru disalin linknya. Ini linknya yang di copy, kemudian dikirim ke grup WA anak-anak atau drive bersama bisa juga. Bagaimana Ibu Hairati? Bagaimana Ibu Hairati, sudah paham Ibu? Ibu Hairati, sudah paham ya Ibu? Masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, kita... Kalau di kolom chat itu Bu Herati lanjut tuh. Oke, sudah ada di kolom chat. Lanjut. Bukan kalau lanjut masih tanya. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Bu Salmiati mau bertanya. Bu Salmiati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu tadi tidak sengaja raise hand, tapi mau bertanya Bu, bagaimana itu kalau misal dari Word mau dibuat dalam flipbook, bisakah atau harus dari Canva? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Salmiati. Sekarang itu Ibu kalau mau bikin flipbooks itu sudah banyak aplikasi yang bisa digunakan. Ada juga yang bisa langsung kita convert ke flipbooks. Bisa pakai AnyFlip. Kita cari di pencarian saja. Kalau misal dari Word, kita tinggal ketik di pencarian Word to Flipbook. Kita masuk di Google, klik di pencarian Word to Flipbook, maka di situ akan muncul aplikasi yang bisa mengubah Word dari Word ke Flipbook. Tapi kalau kita mau menggunakan Heyzen, berarti kita harus pindahkan Word ke Canva. Begitu, Bu. Bagaimana Bu Salmiati? Bu Salmi. Terima kasih Bu, sudah mengerti. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu?
termasuk apa untuk kita di Sumarong baru materinya. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan ditanyakan sebelum kami tutup. Kami ingatkan Bapak Ibu, setelah ini, setelah materi ketiga itu besok insya Allah, jadi akan ada tugas untuk Bapak Ibu sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat pelatihannya ya. Jadi tolong ditanyakan memang kalau memang masih ada yang belum dimengerti. Atau sudah paham ya semua Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sudah paham, bisa lanjut di grup chat WA saja, Bu Nisma. Ya. Karena sekarang juga sudah menunjukkan jam hampir setengah 4. Bapak Ibu, sebenarnya waktu kita ini, kita diberi waktu cuma 1 jam, tapi sepertinya sudah lewat ya. Ya Alhamdulillah, semoga materi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Penutup, ya, penutup. Ada kata-kata penutup dulu untuk pemateri, silakan. Baik, Bapak Ibu, jadilah guru yang adaptabel, yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, dan jadilah guru merdeka yang bisa memerdekakan muridnya, salah satunya ya dengan cara memenuhi kebutuhan murid. Nah, orang-orang yang berhenti belajar pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang terus belajar adalah pemilik masa depan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sampai ketemu di pelatihan selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu pemateri, Ibu Jadila SPDI. Jadi Ibu Tabe. Ya Ibu. Iya, ada grupnya ini Bu. Saya belum ikut kayaknya grup. Oh iya, nanti dikirimkan mungkin moderator bisa kirim ke chat Zoom link grup. Oh iya Bu. Ya. Baik, alhamdulillah. Mungkin sesi foto bersama dulu Ibu Nisma. Oke, Ibu yang belum masuk ke grup silakan bergabung melalui link yang dikirimkan oleh Pak Abdul Fikir. Silakan diklik Ibu. Baik, sebelum kita tutup, kita sesi foto-foto dulu ya Bapak Ibu. Silakan dibuka semua kameranya dulu. Oke, perbaiki rambutnya Pak Ilham. Baik, senyumannya. Ayo semuanya tersenyum Ibu, Bapak. Satu gaya dulu. Oke, gayanya bagaimana Ibu Adila? Begini saja, karena tidak bisa. Oh, kita di ini ya. Di sofa, di meja kerja. Jadi anggota DPR dulu. Oke, baik Ibu Sri, silakan. Begini saja, Polman Jago atau resilience? Polman Jago karena kita sedang berada di kursi DPR. Siapa yang Sri ya? Bu Sri, silakan. Oke, baik. Selanjutnya ya. Sudah semua ya Ibu Sri? Ibu Sri, apakah sudah difoto semua Ibu? Tadi baru halaman pertama Bapak Ibu. Halaman kedua belum sempat tadi. Ini berubah model lagi nih. Ke halaman kedua. Kita di mana lagi nih? Oke, berpindah ke halaman kedua. Mohon dibuka kameranya Bapak Ibu.
Baik. Oke. Sudah Bu. Yang halaman kedua kan aktif kameranya jadi apa namanya? Layarnya hitam. Silakan, mungkin tadi ada mau ditambahkan kayaknya dari Pak Mujid, Bu. Oh iya, silakan. Mujid. Ya, terima kasih banyak. Bapak Ibu, kalau ketemu dengan pemantik yang seperti ini hari ini, maka ada banyak hal yang bisa sebetulnya dilakukan. Itu bukan sekedar bentuk biasa, dia sebetulnya bisa menjadi multimedia. Bisa ada video di dalamnya, bisa ada audio di dalamnya. Nah, karena sudah pemantik hari ini sama Bu Adila, maka kesempatan selanjutnya silahkan ekspor lebih jauh tentang itu. Mohon maaf Pak, volume suaranya banyak yang tidak mendengar Pak. Cek, satu. Oke, tadi di chat itu mungkin tidak sempat kelihatan. Ada yang menyampaikan bisa tidak ditambahkan audio atau video. Flipbook sebenarnya Bapak Ibu itu bisa menjadi multi e-book. Dia tidak sekedar statis, artinya bukan cuma dalam bentuk tulisan, tapi bisa dalam bentuk kita masukkan di dalamnya dalam bentuk video dari link YouTube atau audio dari suara kita yang kita rekam, dan itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mencari itu, atau misalnya kalau ke depan ternyata banyak, bisa saja kita nanti akan upayakan juga Ikatan Guru Indonesia akan melakukan pelatihan lanjutan gitu, tentang materi yang levelnya naik lagi gitu. Sama seperti tadi pertanyaannya, bisa kalau misalnya dari Word mau jadi Flipbook itu juga apakah harus tekan atau bagaimana, itu disampaikan tadi bahwa banyak cara. Sebetulnya memang tidak perlu ke situ. Ada cara yang bisa dilakukan, tapi ini hanya sekedar pantik Bapak Ibu dipikirkan tentang bagaimana caranya, coba dulu diekspor. Saya punya semangat, oh ini ada informasinya nih dari Ikatan Guru Indonesia, sepertinya bisa diekspor. Mungkin seperti itu tambahannya sebagai pemantik semangat Bapak Ibu dalam mengembangkan apa yang sudah diberikan. Terima kasih Bu Moderator. Oke, terima kasih Pak Mujid. Baik Bapak Ibu, jadi insya Allah kedepannya bisa dilanjut lagi ya. Kalau misalnya masih banyak yang berminat atau ingin belajar bersama, kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan lanjutan lagi ya Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah untuk hari ini materi kedua, pemanfaatan Canva dalam desain bahan ajar model Flipbook, alhamdulillah sudah selesai, berjalan dengan lancar. Nah, adapun rangkuman materi yang sempat saya tulis, karena mohon maaf apabila tidak kurang efektif ya, karena tadi saya sempat terkeluar juga Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu dalam mendesain bahan ajar di Canva itu ada banyak template yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Selanjutnya ada tadi pertanyaan mengenai perbedaan antara e-book yang lebih maksimal yang mana, itu tergantung dari gaya belajar peserta didik kita masing-masing. Nah, selanjutnya untuk mencari atau melihat kembali Flipbooks yang sudah kita save itu bisa melalui Google Chrome, kemudian klik Adsense, lalu klik dashboard-nya, maka akan muncul Flipbooks yang sudah kita buat. Selanjutnya untuk cara share-nya ke siswa itu kita tinggal saling link yang ada di dashboard tersebut, kemudian dikirim ke peserta didik kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap belajar Bapak Ibu, tetap semangat, dan jangan lupa untuk hari ini
Dan besok mulai hari kemarin, hari pertama, kedua, dan ketiga itu nantinya akan ada tugas sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat pelatihan serentak berdampak KGM di Kabupaten Kuala Lumpur. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya pemateri Ibu Lutfi Adipa, materi yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih Pak Sekretaris IGI Kabupaten Kuala Lumpur sudah menyempatkan waktunya, Bapak Abdul Mujid, Bunda Sohiba, terima kasih Pak Asim, Ibu Sri Wahyuni Syam, terima kasih Ibu, Pak Hamka, terima kasih, dan semua teman-teman yang sempat bergabung hari ini, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat. Baik, Bapak Ibu, sekian dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan-kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Alfia.